Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini Jumat tanggal 6 Desember 2024 akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan untuk jadwal Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khotib dan imam, yaitu Ustadz Dani Rahmati sebagai Bilal, yang terhormat Bapak Abdul Malik. Sedangkan untuk Jumat yang akan datang insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Sebagai Bilal, Bapak Saiful Anam. Sebagai muadzin, Bapak Muhammad Basir. Sebagai protokol, Bapak Ali Ikhwan. Selanjutnya yaitu hasil infak pada Jumat yang lalu sebesar Rp7.085.000 dan infak halaman atau luar masjid yaitu Rp1.100.000. Sedangkan hasil parkir emas yaitu Rp65.000. Selanjutnya sedekah nasi Jumat berkah, snack dan minuman TPG Al Barokah, TPG Al Muhajirin dari hamba Allah. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hamba Allah RT 8 RW 2 telah menjadikan uang sebesar Rp1.000.000 yang dikhususkan untuk almarhum Mbah Nandar, almarhumah Mbah Samijah, almarhum Bapak Karno, almarhumah Ibu Bainem. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan rahmat, nikmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa di dalam arti kita selalu menambah, membiasakan perintah-perintah Allah. Takwa di dalam arti kita menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Dengan bekal takwa yang terus kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho sehingga menjadi hamba Allah yang mendapatkan keselamatan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas karakter-karakter dari murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammadur Rasulullah. Ketika ada orang yang bertanya siapakah Muhammad itu, di dalam ayat ini disebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengannya, artinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini memiliki sikap yang tegas. Sikap yang tegas kepada orang-orang kafir. Di sini ada dua macam bentuk orang kafir. Orang kafir yang pertama adalah orang yang selalu berusaha untuk memerangi umat Islam. Orang kafir yang kedua adalah orang yang meskipun tinggal di wilayah mayoritas muslim, mereka patuh dengan aturan-aturan yang ditegakkan. Ketegasan yang seperti apa nanti kita akan jelaskan. Begitu pula sahabat-sahabat Rasulullah ini juga memiliki cinta yang begitu luar biasa kepada sesama muslim. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan bainahum, yaitu kamu melihat mereka banyak melakukan ruku' dan banyak melakukan sujud untuk mendapatkan karunia dan keridhaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah-wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud, yaitu wajah yang bercahaya. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam ayat itu disebutkan bentuk dari ketegasan. Setiap dari kita tentu memiliki hubungan di antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Ketika kita memiliki hubungan sosial dengan orang-orang non-muslim, hubungan itu ketika masih dalam persoalan muamalah, kita bekerja sama, kita melakukan jual beli, ataupun kita melakukan kerjasama di bidang tertentu, itu tidak masalah. Tetapi ketika hubungan itu sampai pada tahap seseorang itu diajak non-muslim untuk beribadah di tempat ibadahnya, maka kita sebagai seorang muslim harus memiliki sikap yang tegas, yaitu berani untuk menolak. Sebenarnya ketegasan ini banyak berlaku ketika seorang sahabat memakai dalam konsep peperangan dan penegakan hukum. Yang disebut orang kafir adalah bukan hanya orang yang tidak beragama Islam. Ternyata di dalam Al-Quran
ada juga sebutan untuk orang muslim, yaitu bagi mereka yang sudah diberikan nikmat oleh Allah tetapi tidak pandai untuk mensyukurinya. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat itu diberikan oleh Allah kepada orang itu, tetapi tidak mampu nikmat yang diberikan begitu banyak dia syukuri. Contohnya, ada orang yang sudah diberikan kedudukan dan kekayaan yang luar biasa, tetapi dia masih mencuri uang rakyat. Dan ini adalah merupakan sikap tegas dan harus dihukum meskipun dia beragama Islam. Suatu ketika terjadi pada masa Rasulullah SAW, ada seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah suku dari Quraisy, suku yang terpandang di saat itu. Maka ketika perempuan ini yang diduga mencuri, para pembesar-pembesar dari Bani Makhzum ini berusaha untuk melobi Rasulullah SAW agar perempuan itu tidak jadi dihukum. Maka dari Bani Makhzum ini dia mencari seseorang yang dekat dengan Rasulullah dan dia juga memiliki power saat itu. Maka saat itu ditunjuklah oleh sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, seorang panglima perang. Beliau juga memiliki kedekatan emosional dengan Rasulullah. Beliau juga sering dipangku di sampingnya. Saat cucu Rasul dipangku ada Sayyid Hasan dan Husain. Usamah ini juga memiliki gelar, yaitu Al-Khib Ibnu Al-Khib, orang yang dicintai dari orang yang tercinta. Jadi bapaknya dari Usamah bin Zaid ini merupakan anak angkat Rasulullah SAW. Jadi secara kedekatan emosional, orang ini ditugaskan untuk melobi Rasulullah agar tidak jadi perempuan yang diduga mencuri itu akan dihukum potong tangan. Maka ketika itu Usamah bin Zaid ini mengunjungi Rasulullah SAW. Saat itu dia meyakinkan Rasulullah agar tidak dihukum perempuan yang akan dipotong tangannya itu. Tetapi lantas Rasulullah menyadarkannya, sehingga Rasulullah juga mengatakan perkataan yang andai kata kehancuran umat-umat terdahulu adalah banyak orang-orang yang dihormati pada masanya, tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak dihukum. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki kuasa atau orang-orang miskin, ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung dihukum. Kata Rasulullah yang ini diabadikan dalam sebuah hadis Muslim, demi Allah, andai kata putriku Fatimah yang mencuri, maka aku pun akan memotong tangannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini adalah bentuk ketegasan yang pertama. Ketegasan bagi kita seorang muslim, kita juga harus memiliki akidah yang kuat, yaitu tidak boleh dan tidak mau ketika teman kita mengajak kita beribadah pada rumah ibadah yang lain. Yang kedua, ketegasan itu adalah meskipun teman kita melakukan kesalahan atau saudara kita melakukan kesalahan, kita wajib untuk mengingatkan atau menghukumnya. Yang kedua adalah asyidda, selanjutnya adalah ruhama, yaitu berkasih sayang terhadap sesama. Berkasih sayang ini diibaratkan hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya. Bagaimanapun anak ketika dia melakukan kesalahan, ketika mungkin dia belum berbakti kepada orang tua, tetapi anak itu terus ditunggu taubatnya untuk bisa dia kembali kepada orang tuanya. Maka dari itu, hubungan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah bagaikan saudara yang kuat.
Maka dari itu ketika perbedaan mungkin yang terjadi di antara seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya, entah itu perbedaan terkait pendapat, perbedaan terkait yang lainnya, maka diwajibkan agar kita tidak bercerai-berai. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita mempelajari dari ayat tadi, yaitu ayat yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi di sebuah kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana diri kita agar menumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Yang kedua adalah ruk'an sujadan. Kita banyak melakukan rukuk dan banyak melakukan sujud. Tentu sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka bukan hanya sholat 5 waktu saja, tetapi kita dianjurkan untuk banyak melakukan sujud. Karena posisi sujud, ketika kita bersujud, maka itulah posisi yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diharapkan kita juga melakukan, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lainnya selain juga melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang terakhir adalah athari sujud, yaitu bekas tanda sujud. Setelah tadi hubungan di antara manusia sudah terjalin, kemudian juga hubungan kepada Allah sudah terjalin, yang ketiga ini adalah bagaimana sujud yang sudah kita lakukan itu bisa berimplikasi kepada orang lain. Jadi esensi terhadap sujud itu adalah perbuatan yang mulia kepada sesama tetangga, kepada sesama saudara. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan esensi dari sujud ada 2 hal. Yang pertama bersikap khusyuk, yang kedua bersikap tawadhu kepada sesama. Para ulama juga mengatakan tanda sujud itu adalah ketika orang sering melakukan bangun malam, maka di siang hari wajah yang bisa kita saksikan adalah wajah yang teduh. Begitu juga dengan di dalam sebuah tafsir Jalalain, ketika seseorang di dalam dunia itu suka untuk bersujud kepada Allah, maka saat dia kembali ke hadirat Allah ada tanda cahaya putih yang menandakan bahwa dia suka ketika di dunia, suka melakukan ibadah, suka bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kenapa ayat itu diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab hukum mencintai kepada sesama? Karena pada dasarnya kita sesama manusia ini, apalagi sesama Islam, kita diwajibkan untuk mencintai saudara-saudara kita tanpa adanya rasa yang lain kecuali karena Allah dan Rasulullah. Mungkin banyak orang yang mencintai karena kedudukan yang sama, banyak orang yang mencintai karena keturunan yang sama, banyak orang yang mencintai karena faktor pendidikan yang sama, atau banyak orang yang mencintai karena latar belakang yang sama. Tetapi cinta yang diajarkan oleh Rasulullah, terutama murid-murid terbaiknya yaitu para sahabat, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 3 hal ini kita bisa aplikasikan terutama pada akhir tahun 2024, sehingga nantinya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terus melakukan kebaikan dan terus kita tingkatkan hubungan kita kepada Allah dan hubungan terhadap sesama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.